Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dodi Setiawan Riyatmaja dari Universitas Amikom Yogyakarta. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang pitch deck. Yang mana pitch deck itu pada dasarnya adalah untuk membuat suatu gambaran umum bagaimana rencana startup Anda, terutama gimana untuk Anda pitching ke investor. Oke, cara membuat pitch deck. Yang pertama, Anda harus membuat 10-12 slide presentation, yang mana dari pitch deck tersebut orang akan mengerti apa maksud dan tujuan Anda ketika Anda membuat pitch deck tersebut. Yang kedua, cantumkan nama founder dan tim. Ini penting dikarenakan bahwa ketika Anda membuat pitch deck, investor tahu di struktur organisasi startup yang kalian buat itu sudah ada nama founder dan tim. Terutama dari struktur organisasi ada CEO, kemudian ada bagian marketing, kemudian ada operational, finance, dan IT. Kemudian berikan gambaran produk, itu yang ketiga. Isi dengan foto produk secara detail, jelaskan secara singkat mengenai produk Anda. Sebisa mungkin Anda memberi keterangan produk paling banyak kira-kira 10 kalimat. Oke, yang keempat, menjelaskan potensi pasar. Ketika Anda membuat startup, Anda harus melihat gambaran segmentasi pasar Anda seperti apa. Itu yang pertama. Yang kedua, Anda harus melihat sejauh mana Anda bisa banyak berbicara jauh dengan startup yang Anda buat, dan itu berguna bagi masyarakat pada umumnya. Yang ketiga, apa yang dampaknya bagi pasar adalah Anda harus membuat social impact minimal 20% untuk masyarakat. Yang kelima, mengutarakan masalah pesaing. Di sini Anda membuat yang namanya diferensiasi antara startup yang Anda buat dengan kompetitor. Anda harus membuat diferensiasi. Anda harus mencari mana kelebihan dan kekurangan dari para kompetitor Anda. Kemudian Anda melihat di kelemahan para kompetitor Anda. Di situ Anda bisa melihat, Anda mendata, Anda meriset, kemudian Anda mendevelopment. Ketika Anda meriset, kemudian Anda mencari kekurangannya apa saja, itu bisa ditarik untuk menjadi kelebihan di startup yang Anda buat. Dan itu bisa dijadikan sebagai added value dari startup Anda. Kemudian yang keenam, Anda harus punya resiko bisnis untuk startup yang Anda buat. Namanya bisnis, no risk, no return. Tetapi bagaimanapun juga, gimana caranya kita harus meminimalisir dari resiko yang harus Anda buat ketika Anda membuat startup tersebut. Kita membuat tentang susunan pitch deck. Apa saja sih yang ada di pitch deck tersebut? Slide utama adalah rangkuman. Rangkuman di sini isinya antara lain gimana ada penjelasan singkat tentang startup dan produk yang Anda buat. Kemudian Anda harus membuat target pasar. Target pasarnya dinyatakan secara apa sih? Bisa dengan nominal uang. Kemudian ada level atau tahapan di tengah pencapaian dari startup yang Anda buat pada saat ini. Kemudian bisa juga traksi atau kemampuan startup Anda dalam memonetize value yang dimiliki oleh pengguna dalam beberapa waktu terakhir ini. And then besarnya pendapatan dari suatu kebutuhan. Kemudian jumlah pendanaan yang telah didapatkan dari founder atau sumber daya lainnya. Kemudian ada nama founder, anggota tim yang saya bilang dari struktural dari organisasi tersebut, disertai pengalaman atau prestasi yang pernah diraih berhubungan dengan startup. Kemudian mitra atau investor yang sudah bergabung atau mendanai startup yang Anda buat. Poin kedua adalah masalah. Dalam 3 ilustrasi atau kalimat singkat dijelaskan. Yang pertama, aktivitas atau kegiatan yang rutin dilakukan oleh masyarakat pada umumnya atau secara umum. Kemudian permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat ketika menjalankan kegiatan tersebut. Kemudian yang ketiga adalah solusi. Kita harus menawarkan solusi baru guna menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat, dan itu telah dijelaskan pada slide sebelumnya. Ketika Anda membuat startup, Anda harus tahu problem apa yang dihadapi oleh masyarakat, sehingga Anda membuat solusinya adalah Anda membuat startup tersebut. Pembahasan keempat adalah pemasaran tentang produk. Di bagian ini sebaiknya Anda menjelaskan 3 poin utama. Yang pertama, keunggulan startup dalam menjual produk. Yang kedua, cara mendapatkan konsumen di masa
permulaan. Jadi awal-awal startup yang Anda buat, Anda harus mengerti gimana cara Anda menarik konsumen untuk datang ke startup yang Anda buat. Poin ketiga, sebutkan mitra serta konsumen setia di permulaan. Jadi Anda harus melihat mitra-mitra konsumen apa yang mau Anda tangkap. Yang lihat adalah di mana kuantitas atau kualitas berada di sana. Jadi Anda harus berpikir Anda mencari satu yang loyal atau Anda mencari banyak kuantitas tetapi tidak akan balik lagi. Poin kelima, tentang rencana ke depan. Di sini kita menyebutkan dan berikan gambaran mengenai rencana yang akan dilakukan oleh startup di masa datang, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Dari startup yang saya buat atau yang mau Anda buat, Anda harus membuat slide tambahan. Bagian tambahan ini dapat dimasukkan ke dalam slide pitch deck. Antara lain, yang pertama adalah Anda harus menjelaskan tim. Yang pertama. Yang kedua, kompetitor yang sudah saya jelaskan tadi. Gimana sejauh mana kompetitor yang ada untuk Anda riset dan ngedevelop dari you semua punya startup. Beberapa investor akan mempertanyakan bagaimana apabila sebuah startup besar menjadi seperti Gojek. Nantinya akan meluncurkan layanan baru yang serupa dengan startup Anda. Kemudian Anda harus bisa menjawab pertanyaan tersebut dengan cara menunjukkan apa saja yang telah akan kamu lakukan untuk mengantisipasi kemungkinan tersebut. Yang ketiga, mengelola uang. Di sini dijelaskan, ada tabel dijelaskan untuk apa saja kamu akan mengalokasikan anggaran dalam beberapa kuartal ke depan. Jadi ketika Anda mau pitching ke investor, Anda harus melihat ROI yang Anda jelaskan seperti apa. Berapa kira-kira kemampuan Anda untuk dapat mengembalikan dari nilai investasi yang diberikan oleh investor. Yang kelima, pemasaran. Di slide ini, Anda bisa menunjukkan beberapa hal berikut. Yang pertama, apa saja metode pemasaran yang kamu lakukan saat ini dan bagaimana hasilnya. Kemudian yang kedua, apa fitur yang bisa mendorong pertumbuhan penggunaan produk yang Anda buat, referral atau invitation. Yang ketiga, taktik pemasaran yang kamu gunakan di kemudian hari. Dan jangan lupa adalah after sales service. Yang kelima adalah pengembangan produk. Jelaskan secara singkat apa saja yang kamu lakukan untuk mendapatkan monetize. Setelah itu, jabarkan rencana pengembangan produk yang ingin kamu lakukan di masa yang akan datang. Yang keenam, jangan lupa testimoni dari pengguna. Ini penting karena apa? Karena dapat membuat orang lain percaya untuk kembali lagi atau ikut mengikat yang namanya engagement dari startup yang kalian buat. Yang ketujuh, data finansial. Tidak perlu menampilkan prediksi pendapatan atau pengeluaran yang terlalu panjang. Cukup 1 atau 2 tahun ke depan apa yang mau Anda capai. Dan kemudian Anda bisa memprediksi valuasi dari startup yang Anda buat. Oke, begitu saja penjelasan dari saya tentang pitch deck. Semoga itu dapat bermanfaat. Sampai ketemu lagi di lain waktu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.